Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamdan Muktabi. Nah, dalam video kali ini akan menjawab 5 soal UAS pengembangan sistem informasi. Yang pertama ada sebutkan satu software start kalian dan jelaskan proses pembuatannya. Soal kedua ada berikan contoh real rencana implementasi sistem. Yang ketiga, jelaskan prosedur untuk peningkatan maintainability. Yang keempat, jelaskan perbedaan antara real time processing dengan online processing. Yang kelima adalah jelaskan menggunakan software CMM atau capability maturity method. Nah, untuk soal yang pertama itu bagaimana proses pembuatan sistem gitu kan. Nah, capability system. Nah, ya, langkah yang pertama itu analisa kelayakan dan kebutuhan website. Nah, menurut seorang ahli Dr. Gehrs, nah langkah yang penting adalah mewawancarai para pemangku kepentingan itu atau yang punya kepentingan gitu kan, untuk mencari itu apakah kode khusus atau kebutuhan khusus, mengidentifikasi kebutuhan yang tepat dan menentukan apakah proyek yang diusulkan dapat memberikan pembuatan aplikasi seperti yang diharapkan. Langkah yang kedua itu siapkan requirement dokumen yang menjadi kompas utama dari pengerjaan proyek. Nah, jadi menurut Dr. Huizinga ini mencatat pentingnya memiliki infrastruktur teknologi sebelum memulai proyek. Yang pertama itu desktop untuk pengembangan atau IDE yang canggih gitu kan, server dengan sistem manajemen konfigurasi untuk versi kontrol atau sekarang banyak seperti Git gitu kan, GitHub. Yang pertama, lalu untuk staging server ini tuh untuk pengujian integrasi dan server produksi untuk penyebaran produk akhir gitu kan. Lalu alat pelacakan persyaratan tugas, persyaratan gitu kan, sistem pembuat otomatis dan alat pengujian integrasi sistem pelaporan otomatis. Langkah ketiga itu gunakan best practice gitu kan. Ketika menyusun proyek pembuatan aplikasi web misalnya, gunakan best practice yang umum diterapkan oleh tim Anda gitu. Contohnya ada misalkan metode metode agile gitu kan. Nah, metode ini yang umum dilakukan oleh proyek pembuatan aplikasi web. Nah, keunggulannya ini bahkan diakui oleh Harvard Business Review gitu kan, dan McKinsey. Tidak hanya industri IT, perusahaan logistik dari HRD bahkan juga menerapkan metode ini dalam proyek manajemen mereka. Jadi metode agile ini adalah tentang inovasi gitu kan. Meskipun metode ini kurang bermanfaat operasional rutin, nah, tapi saat ini para perusahaan besar yang beroperasi dalam lingkungan yang sangat dinamis. Jadi mereka tidak hanya membutuhkan produk dan layanan baru, tapi juga inovasi dalam proses fungsional. Nah, lalu ada yang keempat ya, yang keempat juga pastikan desain Anda itu fungsional dan user friendly gitu kan. Nah, dalam tahap desain software ini si software arsitek, programmer dan developer akan menyusun dokumen desain yang terperinci yang menguraikan dengan cepat bagaimana aplikasi akan memenuhi persyaratan yang ditentukan. Jadi pada saat desain proses ini pastikan warna logo bisnis Anda akurat dengan memberikan color guide kepada desainer.
Selain itu, branding juga harus mendapatkan perhatian khusus. Jadi identitas yang dibangun itu sesuai, identitas visual yang dibangun dalam website ini harus mempresentasikan value perusahaan secara keseluruhan. Jadi desain bukan hanya tentang bagaimana itu terlihat bagus gitu, tapi tentang fungsi. Menurut 64 responden menyebutkan UX yang buruk sebagai alasan utama untuk jarang menggunakan aplikasi seluler. Jadi dalam tahap pembuatan aplikasi web ini dengan UI atau UX yang buruk gitu kan, membuat aplikasi menjadi slow load karena UI UX berpengaruh pada pada script front end yang digunakan. Nah, langkah kelima itu mengukur dan melacak perkembangan. Nah, tanpa infrastruktur teknologi yang tepat, sulit untuk mengumpulkan dan mengukur pencapaian proyek. Nah, akibatnya si proyek-proyek perangkat lunak tidak dapat dikelola secara efektif. Nah, identifikasi indikator atau matrik perangkat lunak berfungsi untuk melacak perkembangan proyek pembuatan aplikasi, yang menetapkan sasaran, mengukur kinerja tim. Jadi matrik perangkat lunak itu harus memiliki beberapa karakteristik. Contohnya seperti sederhana, dapat berhitung, konsisten, dan tidak ambigu gitu kan, atau objektif gitu. Nah, lalu selanjutnya gunakan unit pengukuran yang konsisten, independen dari bahasa pemrograman, mudah dikalibrasi dan mudah beradaptasi, lalu mudah dan hemat biaya, mampu divalidasi untuk akurasi dan reliabilitas, lalu relevan dengan pengembangan produk perangkat lunak berkualitas tinggi. Nah, langkah 6 itu ada development atau pengembangan. Nah, pada tahap pengembangan ini dokumen desain diterjemahkan menjadi sebuah software. Nah, desain awal logika sistem dari kerja front end dan back end bisa diperiksa gitu. Apakah semua blok utama